Ternyata ada lagi satu channel yang juga ikut-ikutan membuat konten menanggapi konten saya. Ini channel Benteng Nusantara ya. Ini besar channelnya ini sebetulnya, tapi ya nggak ada mukanya, nggak jelas siapa yang bicara ya. Kayak suara Google tapi bukan ya. Ini judulnya lebih panas dan juga pakai muka saya itu. Kalau sebelumnya kan kontennya Rifki Zulkarnain itu, yang sebelahnya itu. Judulnya wow ternyata Habib Lutfi tidak berdusta. KRT Sumudiningrat adalah Habib bin Yahya. Nah, kalau di thumbnailnya itu ternyata Habib Lutfi tidak berdusta. Mukibul ini bisa membuktikannya. Saya memahami ya sebagai sesama YouTuber bagaimana dia membuat judul. Padahal kalau kamu menyimak konten saya, nanti saya ulas lagi setelah ini ya. Biar kamu itu kalau membuat konten itu agak masuk akal, sudah bukan ilmu yang dibicarakan, tapi mengulas berita yang sederhana saja ya begitu, apa sengaja mau melintir-melintir ya. Saya pertegas bahwasanya kalau Anda menuduh dalam versi sejarah itu salah satunya yang tidak sama dengan Anda dituduh sebagai pendusta. Dusta itu kan kesengajaan, Pak. Jadi sengaja mau memanipulasi. Tidak punya dasar sama sekali tapi mau memanipulasi. Maka pertanyaannya, kenapa itu bisa menjadi judul tesis yang lolos? Ya. Diuji dan lulus bahkan, dan sudah diarsipkan di UIN Jogja, UIN Sunan Kalijaga. Saya selalu pertegas, perkara perbedaan sejarahnya silahkan diuji mana yang lebih kuat. Tetapi yang agak lucu ketika yang berbeda lalu dianggap mau nipu. Itu saja. Kenapa? Karena sesuatu yang mau nipu itu jelas-jelas tidak punya data sama sekali. Artinya mengarang-ngarang. Ketika dua pihak berseteru, nggak mestinya salah satunya nggak punya data sama sekali. Walaupun yang benar tetap satu, yang lebih kuat. Maka bahasanya datanya lebih kuat. Lebih valid. Atau lebih cocok dengan kebenaran. Tetapi tidak mesti yang tidak sama itu nipu. Karena kalau itu nipu, Pak, artinya halusinasi saja. Tidak punya penunjang sama sekali kok bisa lolos. Jadi yang saya ingin tekankan adalah ini bukan masalah tipu menipu, ini perbedaan sejarah saja. Kalau mau diusut silahkan. Tapi kalau tidak terima dengan narasi saya begitu, ya Anda datang coba ke UIN Jogja itu, pertanyakan ini kok bisa lolos tesis begini. Di situ kan ada sumber wawancaranya dengan pakar sejarah dari keraton, ada di situ. Pertanyakan Anda kok bisa terima. Ada orang nulis judul KRT Sumudiningrat dalam kurung Habib bin Toha atau Habib bin Yahya dalam kurung KRT Sumudiningrat. Kok bisa Anda loloskan? Itu apa urusannya Anda mau ngajak-ngajak saya? Walaupun sebetulnya kalau Raden Rasyidnya dan Pak Yassernya ini nggak menantang-nantang saya. Ngapain dia nantang-nantang saya? Tapi youtubernya ini aja ya, mungkin biar laku aja kontennya. Jadi saya memaklumi. Saya memaklumi hal-hal semacam itu. Yang setidaknya saya sudah pertegas sejak awal, ini perbedaan. Mesti ada yang lebih kuat, silahkan diuji. Cuma jangan lalu orang yang berbeda kamu anggap tukang tipu. Ini kan sama polanya dengan Ki Haji Madudin. Ketika dia mengatakan nasab Balawi palsu, dia tuduh mereka sengaja mau memalsukan nasab. Itu Pak, sengaja mau memalsukan nasab berarti tidak punya dasar sama sekali. Kok ya ulama-ulama besar membenarkan, ulama-ulama besar itu kena tipu semua gitu. Mikirnya di situ aja Pak. Sesederhana itu gitu loh. Begitu ya, coba disimak lagi konten saya ketika bicara masalah ini. Apa saya pertegas mesti KRT Sumudiningrat itu bin Yahya, Habib Lutfi tidak bohong, dia benar. Apa saya begitu? Atau saya ingin mendudukkan cara memandang sesuatu yang berbeda. Anda memahami sesuatu, apalagi sejarah masa lalu, berbeda. Karena orang ikut sumber yang lain. Bukan lalu tukang tipu, Pak.
Begitu ya. Banyak komentator yang menyuruh saya untuk membahas tentang tuduhan pemalsuan makam yang dilakukan oleh Habib Lutfi bin Yahya, yaitu makamnya KRT Sumodiningrat yang dinarasikan sebagai nama lain dari Habib Hasan bin Toha dan lokasinya di Semarang. Sebetulnya kalau ini dianggap sebagai tuduhan pemalsuan, itu ya lucu, Pak. Kalau ini dianggap sebagai perbedaan versi dalam sejarah, itu baru masuk akal. Sekarang bayangkan seandainya benar bahwasanya Habib Lutfi itu menipu, memalsukan, merubah-rubah nama seenaknya, mengklaim seenaknya, maka ini perhatikan ada sebuah tesis, ini tesis resmi Pak, ini tesis sudah lulus diuji, yang ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana di UIN Sunan Kalijaga Pak. Judulnya adalah Peran Habib Hasan bin Toha dalam kurung KRT Sumodiningrat. Dari judulnya aja sudah jelas itu Pak. Habib Hasan bin Toha dalam kurung KRT Sumodiningrat dalam melestarikan tradisi Islam di Keraton Yogyakarta Hadiningrat pada masa Sultan Hamengkubuwono II, yaitu tahun 1792 sampai tahun 1819. Ini tesis ya oleh Siti Fatimah nama adik saya itu. Diajukan kepada pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister of Art ya. Magister seni ya. Atau budaya, program studi interdisiplin Islamic Studies ya. Kementerian Konsentrasi Sejarah Kebudayaan Islam Yogyakarta tahun 2019. Ini baru Pak ya. Nah kemudian perhatikan, ini surat keterangan bukti bahwa tesis ini sudah lulus diuji ya. Saya bacakan Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pasca sarjana, pengesahan tugas akhir. Tugas akhir dengan judul Peran Habib Hasan bin Toha dalam kurung KRT Sumodiningrat dalam melestarikan tradisi Islam di Keraton Yogyakarta Hadiningrat pada masa Sultan Hamengkubuwono II, yaitu masa periode 1792 sampai 1819 Masehi, yang dipersiapkan dan disusun oleh nama Siti Fatimah Eshum, nomor induk mahasiswa dan seterusnya, telah diujikan pada, jadi ini sudah diuji Pak ya. Pada kapan diujinya? Hari Jumat tanggal 21 Juni tahun 2019. Nilai ujian tugas akhir B+ ya. Dinyatakan telah diterima oleh pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga. Jadi tesis ini sudah diarsipkan, sudah menjadi salah satu karya tulis yang resmi, tesis resmi lulus diuji dan sudah disimpan di UIN Sunan Kalijaga. Coba Anda bayangkan, apa iya kampus Sunan Kalijaga itu mau menerima data yang isinya bodong? Ya, kalau masalah perbedaan biasa, tapi kalau kamu turunkan levelnya menjadi Habib Lutfi menipu siapa? Ini loh sudah diteliti dalam bentuk tesis, judulnya aja begitu. Nah, walaupun ini bukan penelitian apakah Sumodiningrat itu Habib Hasan apa bukan, tetapi di sini kenyataannya memang Habib Hasan bin Toha itu ya Sumodiningrat. Memang ada perbedaan Pak. Tapi kalau ada perbedaan bukan tipu menipu. Mana yang lebih kuat datanya, begitu ya. Di sini ada ketua sidang penguji ini ya, yang nguji-nguji ya. Ada penguji 1, penguji 2, penguji 3 dan seterusnya. Kemudian tulisan ini kalau di sini versinya kan singkatan-singkatannya saja ya. Tidak ditulis secara lengkap ya. Ini pun mesti sebetulnya akan bicara siapa itu Habib Hasan bin Toha itu. Tetapi ini versinya versi resumenya saja. Sekarang perhatikan dari mana tesis ini dibuat. Apakah hanya dari Habib Lutfi? Karangannya Habib Lutfi saja jadi satu-satunya sumber ya. Tidak mungkin lihat daftar pustakanya itu ya. Banyak sekali ya, namanya tesis kan. Ini tesis Pak asli ya, bukan tesis ya. Kemudian perhatikan ada yang dalam bentuk wawancara. Wawancara pertama dengan Maulana Habib Lutfi. Oke, Habib ya. Wawancara kedua dengan Maulana dengan Habib Uwais bin Yahya. Wawancara dengan Habib Husain. Nah, kemudian perhatikan wawancara dengan Sutioso Eko Cahyono yang merupakan pakar sejarah Keraton Yogyakarta. Jadi kamu ingat-ingat ada sebuah tesis di mana di situ jelas Habib Hasan bin Toha itu adalah KRT Hadi Sumodiningrat.
KRT Sumodiningrat. Dan tesis itu hasil dari wawancara salah satunya dengan pakar sejarah di keraton. Artinya memang berbeda ya silahkan. Tetapi masa begini kamu anggap memalsukan? Kalau misalnya itu hanya Habib Lutfi, tidak mungkin tesis ini lolos. Itu sederhananya begitu Pak ya. Kemudian bahkan bukan hanya dengan itu ya. Ada wawancara juga dengan Ahmad Athoillah yang merupakan sejarawan UGM. Dan pernah menulis tentang sejarah Habib Hasan bin Toha. Jadi Habib Hasan bin Toha itu pernah ditulis oleh sejarawan UGM, bukan Ba'alawi Pak. Ya, biar kamu itu melek. Ini soal perbedaan saja, mana versi yang benar, mana versi yang salah. Ya silahkan diadu data. Tapi ya lucu kalau kamu anggap ini penipuan, ini pemalsuan, ini pembelokan. Dari mana? Masa iya ini orang-orang pakar sejarah ini semuanya bisa ditipu? Nah, kan begitu ya. Kemudian wawancara dengan KRT Nindoyo R. Raharjo di Perpustakaan Tepas Banjar Wilapa pada tanggal 26 Maret 2019. Ada dengan keluarganya juga itu KRT. Wawancara dengan Wahyu yang merupakan juru kunci di makam Habib Hasan bin Toha pada hari Minggu ya dan seterusnya. Wawancara dengan Ahmad Fauzi yang merupakan warga setempat. Nah, jadi gitu Pak ya. Ini sudah menjadi kajian akademik. Namanya kajian akademik, berbeda itu biasa. Ada yang bilang makamnya di sini, makamnya di sana. Makamnya Sunan Kalijaga aja ada yang bilang di sini, ada yang bilang di sana. Jangan ujuk-ujuk bacot, oh itu penipuan, Habib Lutfi sengaja mau nipu. Mau nipu siapa? Atau sudah pernah ditulis dalam bentuk tesis. Artinya kalau kamu mengira bahwa KRT Sumodiningrat itu adalah Habib Hasan bin Toha itu murni hanya klaimnya Habib Lutfi, ya kamu baca tesis ini. Ini lulus Pak diuji. Tesisnya Kiai Imaduddin siapa yang uji? Begitu ya, begitu giliran ada tesis kamu langsung telan bulat-bulat. Giliran sudah nyata-nyata tesis begini, kamu mau bilang tipu-tipu juga. Nah, itu namanya tidak waras berpikirnya ya. Jadi ini sudah tesis sudah diuji dan di sini jelas isbat ya, penetapan bahwasanya Habib Hasan bin Toha itu adalah nama lain dari KRT Sumodiningrat. Ya, perkara kamu lebih percaya kepada yang lain, ada sejarawan dosen Yasir Arafat menjelaskan mana yang lebih benar. Ada begitu ada Pak. Tetapi yang namanya mana yang lebih benar, berarti dua-duanya berupaya untuk menyajikan kebenaran, hanya berbeda versinya. Bukan mau nipu. Kalau yang mau nipu itu yang bikin plagiasinya website RA terus dijual 4 juta itu baru nipu. Atau orang anak angkat ngaku Habib itu baru nipu Pak. Jadi bukan perbedaan kalau itu jelas-jelas nipu. Kalau ini tidak bisa Pak dianggap penipuan. Ini berbeda versi saja. Ya kalau misalnya mau diakuratkan bagaimana caranya terus dikaji. Tapi hilangkan sangkaan-sangkaan Habib Lutfi itu mau nipu. Kenapa? Karena kalau misalnya itu hanya klaimnya Habib Lutfi saja, tidak mungkin Pak tesis ini lolos. Mesti langsung ditolak. Kamu apa datanya itu kok bisa? Habib Hasan bin Toha dalam kurung KRT Sumodiningrat. Bagaimana ceritanya kan mesti gitu Pak. Tapi ini nyatanya lolos Pak. Itu namanya cara berpikir waras ya. Allahumma dina